bagaimana cara menghitung zakat usaha kafe yang persediaan barang ini nggak ada Ustadz, ataupun jasa seperti potong rambut, salon, kemudian rental mobil dan sebagainya. Tapi ini untuk kafe nih Ustadz yang cenderung usahanya tuh jasa gitu. Iya, KP ada tentu stok offline-nya ya, tapi nggak bisa Ya, gitu ya, betul stok barangnya ada tapi nggak besar gitu ya itu. Ya tetap dihitung aja dihitung perolehan selama 1 tahun begitu ya dari bisnis itu, kemudian dikurangi oleh kewajibannya gaji pegawai, listrik, sewa tempat dan sebagainya atau utang. Nah, jika nyampe nisab ya 2,5%-nya gitu. Karena nature-nya KP sebenarnya jual beli sih Pak Gatot ya, walaupun di stoknya nggak banyak ya begitu nggak banyak dan nggak lama gitu barangnya langsung berputarnya cepat ya begitu ya itu ya sama seperti orang yang jualan kue begitu kan juga sama Pak Gatot ya stoknya itu nggak ada karena langsung apalagi yang bikinnya berdasarkan pesanan gitu ya cepat begitu ya perputarannya selama nisabnya tercapai 85 gram emas begitu ya dari hasil bisnisnya begitu makanya dicatat tuh semuanya kemudian dikurangi oleh kebutuhan kewajiban nah zakatnya kalau sampai nisab sisanya itu zakatnya udah 1,5% ya begitu Pak Gatot. baik. Satu lagi ya Ustadz ya, dari nih Bu Irma, Pak ini Mas Gatot nih. Mana udah dibuka Bu Irma, di mute lagi nih. Oh, bisnis jasa, mohon maaf Pak Gatot katanya ada Pak Dokter. Ya bisnis jasa sama nih Pak Gatot. Dihitung aja jasa selama 1 tahun ya kan penerimaan jasanya kayak Pak Dokter nih Pak Dokter Asep kayak ya kan. Itu dokter itu kan jasa memeriksa tuh Pak Gatot ya, betul tidak ya? Iya. Nah, itu udah aja. Kalau bisnis jasa itu enak banget itu ya. Di bahasa itu tinggal nerima aja, masukin aja semuanya begitu. Kemudian di akhir tahun dikurangi oleh tadi kewajiban. Karena kalau misalkan dokter ya mohon maaf Pak Dokter Asep misalkan kalau dokter itu kan ada jasa meriksanya ya begitu ya. Kemudian tentu ada pegawai ya di situ. Nah itu ya udah berarti dikurangi saja untuk gaji pegawai. Kalau ada sewa tempat ada listrik mungkin listriknya begitu. Nah hasil jasanya itu digabung selama 1 tahun kemudian zakatnya 2,5%. Karena yakin kalau dokter mah nyampe nisab ya begitu. Insya Allah ya begitu. Baik, Ustadz Ali terima kasih 59 menit nih. Sebelum kita akhiri ada terakhir Ustadz yang perlu disampaikan? Ya tadi intinya kalau dalam zakat perdagangan mencatatnya itu yang paling penting menurut Ustadz itu ya. Dan makanya kalau Bapak Ibu semuanya mau terjun di bisnis, baik bisnis yang terkait dari jasa atau barang ya catat ya terkait semua transaksi begitu ya itu penting untuk menghitung awal nisab dan juga menghitung nanti setelah 1 tahun gitu ya itu. Nah kalau misalkan di awal bisnisnya belum sampai nisab catat, kalau sudah sampai nisab 8 gram emas maka dari situlah argo zakatnya mulai berlaku. Nah, kerjakannya kapan? 1 tahun kemudian begitu 1 tahun kemudian dihitung ulang lagi jika sampai nisab zakatnya 2,5% begitu. Itu cara menghitung zakatnya begitu. Begitu Pak Gatot. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah bisa menunaikannya insya Allah. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu, pas jam 6 kita harus akhiri secara resminya ya, tapi nanti kita bisa diskusi setelah ini. Dan alhamdulillah kita akhiri dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.